A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga detik ini kita masih diberi bermacam-macam kenikmatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan rahmat ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, yang mana apabila kita beribadah di dalamnya akan dilipat gandakan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika memasuki bulan Ramadan, kita harus mengazamkan diri kita, menguatkan kemauan kita untuk senantiasa mengisi bulan Ramadan dengan amal-amalan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika kita sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah puncaknya ibadah Ramadan. Oleh sebab itu kita dituntut untuk mengisi dengan bermacam-macam amal ibadah, sehingga kita berharap Ramadan kita menjadi husnul khotimah dan kita tidak menghendaki puasa yang kita laksanakan berakhir dengan su'ul khotimah. Ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya ibadah 10 hari terakhir bulan Ramadan sama saja dengan ibadah di luar 10 hari bulan Ramadan. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar meningkatkan frekuensi ibadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis, an Aisyah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhannya di luar 10 terakhir bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Aisyah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, sadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya, wa ahya lailahu, mengisi malam-malamnya dengan ibadah, wa ayqaza ahlahu, dan membangunkan ahli keluarganya, istri dan anaknya. Ini beberapa tip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang harus kita laksanakan ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini perlu keistiqomahan kita, perlu kekuatan hati kita untuk melaksanakannya. Karena yang terjadi kemungkinan setelah berakhirnya bulan Ramadan atau 10 hari terakhir bulan Ramadan, banyak yang sudah lemah dalam ibadah. Ini tidak dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikehendaki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengisi, bahkan meningkatkan frekuensi ibadahnya pada bulan Ramadan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis tadi di atas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-ashru, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki
10 terakhir bulan Ramadan, yang pertama adalah wasadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW serius dan fokus ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian wa ahya lailahu, mengisi malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai contoh yang kita upayakan untuk kita laksanakan? Banyak memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, bertahlil, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beriktikaf. Bahkan Rasulullah SAW lebih banyak beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dibanding dengan tidurnya. Dan Rasulullah SAW tidak sendirian, tetapi wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, istrinya dibangunkan supaya sama-sama melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya dibangunkan supaya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Dan juga jangan lupa ibadah sosial kita, zakat fitrah dan juga zakat mal bagi yang mempunyai kelebihan harta yang sudah sampai nisab, agar segera ditunaikan, dibayarkan, karena fungsi zakat adalah mensucikan harta kita. Dengan zakat yang kita bayar akan banyak membantu fakir miskin, anak-anak yang terlantar, dan asnaf lainnya. Ini salah satu bagaimana kita supaya menutup pada bulan Ramadan ini menjadi husnul khotimah. Jangan sampai dengan berakhirnya bulan Ramadan kita lalai, tidak membayar zakat fitrah, dan bagi yang mampu tidak membayar zakat mal, sehingga kita menutup bulan Ramadan dengan tidak husnul khotimah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi beberapa amalan yang perlu kita jaga pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah, khususnya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa mengakhiri bulan Ramadan dengan baik, dengan husnul khotimah, dan mendapat ampunan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah